Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian surat An-Nahl. Ayatnya sekarang ayat 75. Ayat 75. Mau dibaca ayatnya. Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu. Dan seorang yang kami beri rizki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ayat yang Allah turunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, bagaimana seorang hamba itu kenapa tidak boleh menyembah selain Allah, tidak boleh menyekutukan Allah, sebab tidak ada yang sepadan. Maka ada perumpamaan. Ada perumpamaan, doroba mertela akan soballahu zala masalan ing contoh bila abdi kelawan kawula wal harilan, bila abdi kelawan kawula wal harilan wong kang merdeka. Ada perumpamaan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran seperti ini. Ada dua orang, satu seorang hamba sahaya, seorang budak, satu orang yang merdeka, orang yang tidak dalam keadaan menjadi budak. Ayat ini tentu dulu konteksnya adalah di awal-awal Islam itu kan dulu masih ada dunia perbudakan. Jadi manusia itu bisa dihargai anargane. Seorang hamba itu seganteng apapun, sepinter apapun, kalau dia seorang hamba itu, dia akan nurut. Nurut dengan siapa? Nurut dengan majikannya. Lah wong anu wis dikapakna, lah wis di toko. Kowe wis tak tuku nang ari nyong kowe, ora usah warna-warna. Maka semua gerak-geriknya 1 kali 24 jam. Selama masih menjadi kekuasaannya, ya dia harus ikut. Nah kita itu sama, kita itu juga seorang hamba. Makanya ngono dieling-eling dalam kita membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kayak gitu. Jadi Muhammad ibni Abdillah. Jadi Abdul artinya adalah hamba Allah. Mana ya Rul? Jadi kita itu adalah Abdullah, hambanya Allah. Jadi kita itu dalam 1 kali 24 jam dalam satu hari adalah diwajibkan mengabdi kepada Allah. Seorang abdi dengan seorang yang merdeka tentu berbeda kualitasnya, kapasitasnya. Kalau seorang yang merdeka bebas, Arab lunga mengendi baen bebas. Termasuk kemudian Allah menggambarkan wa marrazaqnahu minna rizqan hasana fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra. Maka kemudian hal yastawil abid wal ahrar, sama enggak seorang hamba yang dalam kekuasaan majikannya dengan orang yang merdeka? Allah yang mengajukan pertanyaan, tapi kita yang suruh jawab. Gusalah mboten niku, tapi ndeleng pada apa ora? Samakah mereka itu? Jawabannya dewek sing jawab dewek, nggih mboten bakal sami. Orang yang kerja di dunia formal, maka dia nggak bisa izin sekarepe dewek. Lah nyong izin sebulan nurut, sebulan dur. Ya ora, ya kena suwe-suwe dipecat. Tapi kalau kemudian mau menjadi orang yang bebas, arep dodok ya, arep mangkat yang ngono, ora yang ngono, ya dadi pedagang.
Jadi pedagang, marung, dodol, bukak yang ngono, ora bukak yang ngono. Paling-paling konsekuensinya itu kalau sering tutup sing pelanggannya pada bubar. Harus ditukoni tutup bae. Paling-paling seperti resikonya. Resiko dan konsekuensinya. Tapi dia bebas. Arep dolan ya jelang-jelong, ya mengkon aja pucet. Piknik mengkon aja pucet, aman. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai tanggungan pekerjaan yang diikat oleh satu institusi, oleh satu instansi. Tapi nek anu pegawai niku, pegawai itu diatur oleh peraturan yang harus dipenuhi. Gelem ora gelem ya metu. Kados niku. Maka kita dalam hal menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan keleluasan yang luar biasa. Walaupun kita menjadi hambanya Allah, tapi Allah itu adalah zat yang maha pemurah. Makanya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembahku. Tugas kita memang menyembah 1 kali 24 jam. Yang penting jangan lupa Allah. Kerja atas dasar Allah. Silaturahim ya didasarkan atas Allah. Ketika kemudian hal-hal yang sifatnya baik, monggo Bu Guru, sudah dikembalikan kepada Allah, niku rasane nikmat banget. Temenan. Mantan karo ngebut ya Bu Guru ya. Nggih. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekali lagi ayat yang tadi berkaitan erat dengan dilarangnya seorang hamba untuk menduakan Allah, menyekutukan Allah, sebab Allah tidak bisa disepadankan, disejajarkan dengan makhluknya. Jadi kalau kita mau menyebutkan Allah, ya Allah sopan. Jangankan makhluk dengan Allah, sesama hamba saja kita dengan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu perbandingannya adalah kal yaquti bainal hajar. Kita bukan dengan Allah loh, kita dengan hambanya saja, hamba terkasihnya. Nabi seperti batu yakut, batu intan, batu mutiara, batu berharga. Sementara manusia yang lain, umatnya itu seperti batu kerikil, batu belibar, batu yang harganya itu menggunakan ukuran truk-trukan atau ukuran borongan 1 kapling, 1 gunung. Ki gunungmu tak tuku nang nyong pira ki nggih mriku nek wani 5 miliar 4 miliar nggih 4 miliar setengah deal segunung ditu kabeh kowe watu netok kok lemah wis balik maneh nggo sing duwe. Nah, apalagi ya kalau kita disepadankan dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bandingannya sama sekali. Tapi di ujung ayat ini, bal aksaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi kadang-kadang untuk membuka hati siji bae Pak Lehan Berai, untuk membuka hati kita, pikiran kita untuk selalu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai terlena lah. Jangan sampai terlena. Gini ku mau ngono ya ngono ning aja ngono. Ning memang ya kadang-kadang kados iki mumet ngurusi dunia, kadang-kadang ya bisa menghabiskan energi lho Bu. Ya Allah, kon kepriwe maning. Nggih Bu, mulane cara lagune kae lagu campursari.
Kuat-kuat no atimu nyandang pacobaning Gusti. Sopan gue, padahal cobaan yang Allah berikan kepada kita itu akan kembali kepada kita. Tapi memang digawe adem, ayem, tentrem, damai, sejahtera, luar biasa. Kula kados niki kadang-kadang ya kula mbayangaken. Wong niku nek anu akeh bundete ya, kuwi cepet mati, wong penyakitnya numpuk sih. Iya. Wong niku nek atine ya, pikirane nang kono ora tenang-tenang. Iya. Niku mboten kepenak. Mboten kepenak. Maka mari buka hati kita. Kita perlu mengetahui hak dan kewajiban kita kepada Allah. Kita sudah diberikan kehidupan, diberikan rezeki, diberikan segala hal yang kita tidak bisa menghitungnya. Maka kewajiban kita untuk menyembah kepada Allah tidak boleh menyekutukannya. Niku secara garis besar ayat yang ke-75. Bagaimana Allah memberikan perumpamaan seorang hamba sahaya dan seorang yang merdeka. Kapasitasnya, kebebasannya sangat berbeda.